Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali bab 12, yaitu tentang manajemen user group. Di sini terdapat 6 pembahasan, yaitu yang pertama membuat user dengan usered, 2 option pada usered, 3 membuat user dengan opt user, 4 membuat grup, 5 menambahkan user ke grup, 6 menghapus user dengan grup. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat user dengan usered. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Sebelum kita melalui prakteknya, di sini teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki 2 user, di mana user pertama itu ialah user sekarang kita pakai atau kita coba Wami. Nah, di sini terdapat user Talita atau user yang sekarang kita sedang login. Nah, selain user Talita, kita memiliki yang namanya user. Cara masuknya, teman-teman bisa ketikkan sudo atau su, kemudian enter, masukkan passwordnya. Oke, perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar. Itu tandanya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba Wami, perhatikan sekarang kita sudah login dengan user root. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user menggunakan usered, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misal sebagai contoh, kasus misal teman-teman sedang berada dalam sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Nah, misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari 1, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan di mana misal kita 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user. Atau misal 5 orang tersebut memakai user Talita. Nah, jadi jika ada salah konfigurasi itu, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut, seperti contoh user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2, dan nanti misal engineer 2 itu melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan atau melakukan salah konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita akan coba membuat user. Nah, sebelumnya kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian home root. Di sini kita bisa ketikkan sumin. Enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Enter. Oke, jadi sekarang sudah berada pada user root. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada atau sudah dibuat. Teman-teman bisa ketikkan comment cat /etc/passwd. Oke, kita enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali data-data user yang telah ada, di mana jika teman-teman melihat di sini terdapat user root, teman-teman bisa melihat di sini terdapat user root, kemudian user daemon, bin, sys, games, dan lain-lain. Tapi user daemon, bin, sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau sudah dibuat oleh sistem. Jadi otomatis dibuat oleh by system. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat no login, jadi kita bisa login dengan user-user ini selain user root.
Jika kita scroll ke bawah, perhatikan bahwa di sini terdapat user kita. Perhatikan bahwa di sini terdapat user Talita. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Oke, kita akan coba buat user barunya, kita clear terlebih dahulu. Di sini kita akan coba membuat user 2. Caranya teman-teman hanya mengetikkan komen user, kemudian nama user tersebut, misal user 2. Kita enter. Kita coba lihat lagi. Cat /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 2. Oke, di sini kita akan coba login dengan user 2. Kita enter. Perhatikan bahwa kita sedang berada pada user 2. Saya coba ulangi. Maka di sini terdapat atau kita login dengan user 2. Misal kita ingin login ke user dulu, jadi enter. Kita masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini kita coba user 2. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini diminta password. Kita masukkan terlebih dahulu. Sedangkan jika kita melihat sebelumnya di sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil atau tidak dimintakan passwordnya. Nah, maka di sini kita tidak akan bisa login. Itu karena kita login dengan menggunakan root. Jadi kita bisa menggunakan. Nah, tapi jika kita menggunakan login dengan menggunakan user dulu, itu kita dimintakan passwordnya. Nah, sebelumnya kita belum membuat passwordnya, maka tidak akan bisa login. Maka di sini kita akan coba membuat passwordnya untuk user 2. Caranya kita bisa masuk ke root seperti ini. Min enter. Kemudian masukkan passwordnya. Kita enter. Sini kita clear terlebih dahulu. Biar tampilannya agak enak dilihat. Nah, di sini kita akan coba buat password dengan menggunakan komen passwd user 2. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi. Kita enter. Nah, jadi jika ada seperti ini itu tidak masalah ya, teman-teman, itu hanya bad password. Nah, jadi jika ada seperti ini itu tidak masalah ya, teman-teman. Itu hanya bad password atau passwordnya terlalu gampang. Karena sebelumnya saya memakai password yaitu 1-8. Nah, ini termasuk bad passwordnya. Tapi ini sudah berhasil, kita akan coba lagi. Misal kita akan user. Kita akan coba user. Oke, jadi misal kita Talita. Kemudian kita akan coba masukkan user 2. User 2. Nah, kita bisa masukkan passwordnya sini. Nah, baru di sini kita bisa login dengan menggunakan user 2. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa, atau ada bertanya. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan user 2 itu berbeda dengan tampilan pada user Talita. Nah, itu karena jika teman-teman melihat di sini, kita coba cat /etc/passwd. Cat /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini base-nya beda, jadi pada user Talita /bin/base, tetapi pada user 2 itu /bin/se, itu yang membuat tampilan user 2 dan user 1 atau user Talita itu berbeda. Nah, perbedaan lainnya itu untuk
pin SE itu tidak bisa atau autocomplete jika pin base itu bisa. Nah, nanti kita akan coba mengubah atau mengabseni user 2 ini agar bisa ke /pin atau /base. Lanjut pada video selanjutnya. Nah, di video kali ini kita akan coba update pada user add. Langsung saja kita buka Debian-nya. Oke, di sini kita akan coba lihat di get /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Talita dan user 2. Jika pada user Talita itu selnya ialah /pin /base. Kemudian jika user 2 itu selnya yaitu /pin /se. Nah, di sini jika kita coba masuk menggunakan user 2, di sini kita coba su. Masukkan passwordnya, enter. Oke, nah jadi user 2 itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Tetapi jika pin base itu tampilannya seperti user kita. Di video kali ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /pin /base. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, enter. Oke, jadi untuk membuat user sama seperti sebelumnya, kita harus masuk ke atau login ke user root. Di sini kita bisa zoom in, kemudian kita masukkan passwordnya, kita enter. Nah, di sini kita akan coba komen user add. Di sini saya kurang R-nya. User add masih min help. Seperti ini, kita enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada yang penting yaitu min-m. Nah, jadi min-m ini agar user yang kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini juga ada min-s, yaitu min cell ini dimana kita akan coba membuat cell yaitu /pin /base. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user add, kemudian min-m, min-s. Nah, di sini kita bisa tuliskan atau ketikkan /pin, kemudian /base. Baru nama usernya, misal kita akan membuat user 3. Oke, kita enter. Jika kita cek dengan komen get /etc/passwd, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 3 dengan cell /pin /base. Dan kita coba cek di directory dari user 3 yaitu ls/home. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini ternyata dan ada user 3. Nah, sedangkan user 2 karena asalnya itu /pin /sh, dia tidak dibuatkan atau secara defaultnya tidak dibuatkan home directory-nya. Nah, tapi jika kita login menggunakan user 3, jadi su user 3, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Nah, di sini kita cd, kemudian kita masuk lagi menggunakan user 3. Perhatikan bahwa di sini dimintakan, kemudian kita masuk lagi menggunakan su user 3, enter. Perhatikan bahwa di sini dimintakan password. Sedangkan pada sebelumnya itu, seperti saat kita membuat user 2, dia tidak dimintakan passwordnya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root. Nah, dia otomatis login. Nah, tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, itu dia harus membutuhkan passwordnya. Di sini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa ketikkan password user 3, password user 3. Kita enter. Kita bisa masukkan
password user 3 di sini. Tuh 1, 2, 3, 4. Kita enter. Kita coba login menggunakan user root terlebih dahulu ya teman-teman. Zoom in saja. Kemudian masukkan rootnya. Nah, di sini kita baru bisa masukkan atau membuat passwordnya. Enter. Nah, di sini kita baru bisa memasukkan atau membuat passwordnya, yaitu passwd user 3. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan password barunya. Kemudian ketikkan lagi, enter. Kita ketikkan lagi, enter. Nah, di sini kita coba clear. Kemudian saya coba exit terlebih dahulu. Jadi di sini kita coba login menggunakan user Talita terlebih dahulu. Jadi show Talita, enter. Kemudian passwordnya, enter. Nah, di sini kita coba login menggunakan user 3. Jadi show user 3, enter. Masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini sekarang kita login menggunakan user 3. Jika kita wuami atau pwd, perhatikan sekarang kita telah berada atau login menggunakan user 3. Kita akan melanjutkan kembali, yaitu tentang membuat user dengan add user. Di video kali ini kita akan menggunakan command yaitu add user. Oke, langsung saja kita masuk ke Linux-nya. Nah, di sini kita baru bisa mengetikkan add user. Oke, kita ketikkan namanya user 4. Kita enter. Nah, di sini karena default untuk command add user itu telah membuat yang namanya home directory, jadi otomatis membuat home directory. Nah, jadi /home/user 4. Nah, di sini kita dimintakan untuk membuat password baru untuk user tersebut. Kita ketikkan passwordnya. Kita enter. Kita ketikkan lagi. Oke, di sini ada tulisan ban password. Itu tidak masalah karena di sini saya passwordnya hanya menggunakan angka saja. Mungkin jika teman-teman menggunakan huruf atau campuran huruf dan angka, sediakan yang namanya ban password. Di sini kita bisa mengisikan full name-nya, tapi jika teman-teman tidak ingin mengisinya, bisa langsung enter saja. Di sini room number kita enter juga, work phone kita enter, home phone, other enter. Di sini kita ketikkan Y, kita enter, lalu kita coba ls/home. Kita enter. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4. Oke, jika kita coba tile, kemudian kita memiliki user 4. Kemudian selnya sudah di /bin/base. Nah, jadi tile itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Nah, jadi pada user add user ini, kita telah memiliki namanya cell dengan bin test. Kemudian dia juga otomatis membuat yang namanya home directory. Jadi home kemudian /user 4. Di sini kita coba login, kita clear. Kemudian kita bisa ketikkan show user 4. Kemudian kita enter. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk atau telah login dengan menggunakan user 4. Kita coba login. Perhatikan bahwa sekarang kita telah login menggunakan user 4. Misal jika kita cd, enter, kemudian kita coba pwd, enter. Nah, di sini telah terlihat bahwa sekarang kita berada pada /home/user 4. Jadi kita berada di direktori user 4. Kita akan melanjutkan kembali. Di video kali ini kita akan coba membuat grup sendiri. Itu berfungsi untuk cara sederhana untuk menggabungkan, menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal jika teman-teman yang memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat
permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka kalian bisa membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya apa, izinnya apa, ataupun permissionnya apa, kemudian user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Tetapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Nah, jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke grup yang kita akan buat. Nah, untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Kita hanya memberikan akses kelompok tersebut atau grup tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa buka di Linux, teman-teman. Kita akan coba prakteknya. Oke, di sini untuk membuat suatu grup kita menggunakan command grouped. Sebentar, di sini saya masuk SU terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan grouped. Perlu diperhatikan bahwa untuk membuat grup dengan command group add, kita perlu masuk ke user root. Ini kita coba zoom in, kemudian kita masuk ke user. Di sini kan bisa command yaitu group add. Kemudian nama grupnya, misal kita beri nama grup 1. Kita enter. Oke, di sini kita bisa coba cek dengan menggunakan command cat /etc/group. Kita akan coba melihat grup apa saja yang sudah ada di Ubuntu kita atau Linux. Teman-teman, kita enter. Perhatikan bahwa di sini telah memiliki grup 1, kemudian grup 2 ya, teman-teman. Nah, kemudian ada grup penting juga yaitu grup user. Grup user Talita. Jika teman-teman ingat awal pertama kali, jika teman-teman instalasi Ubuntu atau instalasi Linux, teman-teman kita dimintakan untuk membuat user secara default. User yang kita buat itu dibuatkan grup sendiri. Jadi grup user tersebut, nah di sini user saya namanya Talita. Kemudian jika teman-teman melihat bahwa pada di bawah ini kita memiliki user 2. Kemudian user 4, dan di sini kita akan coba membuat grup user 3 atau grup 3. Nah, di sini komennya juga sama yaitu grup add. Kemudian nama grupnya misal grup 3. Kita enter. Kemudian kita coba /etc/group. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita sekarang memiliki grup 3. Kita coba lagi. Kita akan membuat grup 4. Sini saya tanda panah ke atas, lalu saya ganti 4. Seperti ini, kita enter. Kita lihat kembali di cat /etc/group. Enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita memiliki grup 4. Kita lanjutkan kembali. Di sini kita akan coba menambahkan user ke dalam satu grup. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kalian bisa buka Linux-nya. Jadi pada video kali ini kita akan coba membuat user masuk ke dalam satu grup. Nah, sebelumnya kita akan coba belajar atau melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup. Mana caranya yaitu ID, kemudian nama usernya. Misal user di sini kita akan coba masuk ke user Talita atau user sesuai nama dari user teman-teman. Kita enter. Oke, di sini perhatikan bahwasanya user Talita itu termasuk ke dalam grup yaitu Talita. Kemudian ada ADM, ada CD-ROM, sudo, disk, dan lain-lain. Nah, user Talita ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain, misal ID, kemudian user 2, katakanlah kita coba user 2, kita enter. Perhatikan bahwa user 2 itu hanya masuk ke dalam grup user 2. Kemudian kita bisa coba lagi nih user 2, kemudian kita bisa coba lagi nih user, misal di sini ID, misal katakanlah user 4, kita enter.
Perhatikan bahwasanya user 4 juga masuk ke dalam grup user 4 saja. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Oke, kita coba cat, kemudian /etc /group, enter. Nah, di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Nah, di sini juga kita memiliki grup 1, juga grup 2. Nah, untuk memasukkan satu user ke dalam satu grup itu gampang sekali. Misal kita di sini coba user mode, kemudian strip help, kita coba enter. Perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option yaitu min-g, itu grup. Jadi untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam satu grup. Kemudian ada min-a yang ini juga yaitu append atau menambahkan. Kita coba langsung saja, misal user mode min-g. Oke, di sini kita ketikkan nama dari grup user kita ingin kita masukkan ke dalam grup tersebut, misal grup 1. Kemudian nama usernya di sini user 2. Katakanlah kita enter. Ini saya coba ulangi. Enter. Kita coba cek ID dari user 2. Enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang user 2 itu telah tergabung atau telah masuk ke dalam grup 1. Dan kemudian kita coba lagi, misal user mode. Kita akan coba masukin user 4 dari sini, min-g, grup 1, user 4. Sini kita masukkan user 4 ke dalam grup 1, kita enter. Kita coba cek ID dari user 4. Oke, kita enter. Perhatikan bahwa sekarang user 4 telah masuk ke dalam user 1. Tetapi jika kita cek ID dari user 2, di sini juga sama ya. Jadi ID user 4 telah masuk grup 1, ID user 2 juga masuk grup 1. Nah, misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi, atau jadi dia masuk ke dalam 2 grup. Misal 1 grup dan 2 grup, caranya itu kita perlu menambahkan satu option, yaitu min-a. Jadi untuk ke append atau menambahkan, nah, jadi misalnya kita coba user mode, kemudian min-g, grup 2, kemudian user 2. Atau jadi ketika ingin menambahkan grup 2 di dalam user 2, jadi dia memiliki 2 grup dan 2 grup, grup 1 dan grup 2. Kita coba enter. Kita coba cek ID user 2, enter. Perhatikan bahwa sekarang grup 1-nya hilang dan di refresh dengan grup 2, yaitu kelemahan dari min-g. Jadi kita perlu option yaitu min-a atau append untuk menambahkan. Nah, nanti grup 1 ini juga nggak bakal hilang, atau coba saja user mode, kemudian min-a, g, kemudian nama grupnya misal grup 1, kemudian nama usernya user 2, kita coba cek, kita coba cek di ID user 2. Perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki 2 grup, yaitu grup 1 dan juga grup 2. Lanjut pada pembahasan yang terakhir pada video kali ini, kita akan coba menghapus user atau menghapus grup. Oke, langsung saja ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Linux teman-teman. Oke, di sini kita coba clear. Jadi untuk komen cara menghapus user atau grup, kita menggunakan komen userdel. Oke, di sini kita userdel. Kita perintah komen min help. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option, bahwa salah satunya ada user min-r. Jadi min-r ini kita akan coba menghapus komen direktorinya juga.
Nah, jadi secara default, jika kita userdel saja, direktori tersebut tidak akan terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option min-r untuk menghapus home direktorinya juga. Di sini kita coba perintah ls/home, kita enter. Perhatikan bahwa di sini terdapat user dan user saya, yaitu Talita dan juga user 4. Oke, jadi jika kita ingin mencoba menghapusnya user 4, di sini kita bisa coba menggunakan option min-f ya. Teman-teman, kita ketikkan kembali yaitu userdel, kemudian min-f/r, katakanlah jadi force remove, kemudian user 4, kita enter. Kemudian kita coba ls/home, kita enter. Perhatikan bahwa sekarang user 4-nya hilang. Nah, jadi user 4 ini telah terhapus jika kita coba su user 4. Perhatikan bahwa user 4 does not exist atau user 4 sudah tidak tersedia. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang cara menghapus suatu grup. Oke, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menghapus grup itu sama dengan menggunakan command userdel. Kita coba userdel, kemudian nama grupnya. Jika pada video sebelumnya kita memiliki grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4, di sini kita akan coba menghapus grup 3. Di sini kita perintah terlebih dahulu grup 3, kita enter. Oke, di sini ada peringatan bahwa user 3 dari suatu grup, user dari atau grup 3 juga itu sudah tidak ada. Kita coba cat terlebih dahulu, cat /etc / kemudian /group, enter. Oke, perhatikan di sini masih ada ya teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu. Perhatikan bahwasannya di sini saya mengetikkan userdel. Nah, di sini ada peringatan user group 3 itu sudah tidak ada. Maksudnya user dari grup 3 karena kita tidak memiliki user atau user grup 3. Nah, caranya itu dengan grup del, bukan userdel. Kemudian nama grupnya, katakanlah kita akan menghapus grup 3. Kita enter. Oke, grup 3 telah terhapus. Kita coba cat /etc/group, enter. Perhatikan bahwa di sini sekarang kita memiliki 3 grup saja, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 4. Oke, misal kita coba lagi. Misal kita coba hapus grup 4. Itu perintahnya grup del grup 4. Seperti ini. Kita enter. Kita coba cek dengan cat/etc/group. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita hanya memiliki 2 grup saja, yaitu grup 1 dan grup 2. Grup 3 dan grup 4 telah dihapus. Oke, sekian saja mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.